Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi untuk melanjutkan materi. Mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan saya, karena saya pun tidak bosan dengan Anda ya. Kali ini saya akan memvalidasi atau praktek di lapangan sifat-sifat atau karakter dari MK Insting ya. Berarti ini sudah kelima, sudah selesai untuk sub materi ini. Insting ada 13 karakter ya, saya singkat SMA, Bohita 6, SDM, C, banyak 2, BA, Kil 13 ya. Saya jelaskan satu persatu. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa insting ini otaknya mengendalikan jantung, organ kuatnya juga jantung ya. Jantung ini ketika sering diajak berdegup kencang bisa menjadikan otaknya insting fresh ya, siap untuk belajar maupun bekerja. Kalau sampai usia 30-an dia sering uji adrenalin, oke, bagus ya. Ketika di atas 30 tahun dia tetap rutin uji adrenalin, biasanya nanti di atas 40 tahun dia jantungnya rusak atau sakit jantung ya, harus pasang ring biasanya. Ini peringatan untuk orang insting. Sebagai gantinya apa setelah usia 30 tahun ya, yang mana uji adrenalin tadi adalah untuk memfokuskan insting dalam bekerja mau belajar agar bisa fokus dan tuntas. Kalau di atas 30 tahun berarti nanti caranya adalah sering beribadah di masjid, itikaf di masjid, nginap di masjid meskipun bukan bulan Ramadan. Banyak ibadah di sana, sholat, tadarus, zikir dan lain-lain ya. Silahkan dipraktikkan baik untuk Anda sendiri maupun anak-anak, murid dan yang lainnya. Oke, masuk ke pembahasan sifat-sifat tadi. Yang pertama SMA, S-nya adalah spontan. Sukanya dia spontan, mengajak kegiatan itu spontan. Ayo naik gunung, sudah nggak usah persiapan ya. Setelah sholat kita langsung renang di waterboom misalnya. Sukanya spontan. Kalau sudah dijanjikan nanti sebulan lagi setelah kamu tes kita piknik ke sini dan ke situ, ke Duban atau kemana, biasanya mereka sudah nggak tertarik karena bagi insting terlalu lama. Karena pengaruh jantungnya yang menuntut berdegup kencang agar otaknya satu fresh, maka insting selalu inginnya tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa itu kalau dijanjikan kan dia akhirnya malah stres sendiri, karena dia tidak puasa atau tidak nyaman kita harus menunggu terlalu lama. Maka sebaiknya kita ngomongnya itu spontan. SMA, M-nya memanjat ya, terutama waktu kecil suka manjat-manjat. Kenapa suka manjat? Karena dia memanjat itu, apakah memanjat almari, memanjat kursi seperti ini, meja, kemudian dia loncat ke bawah, manjat pohon, manjat pagar, itu membuat jantungnya berdegup kencang dan insting itu bahagia dengan hal tersebut meskipun dia masih balita ya. Ya, silakan nanti rekan-rekan buktikan putranya yang masih kecil, biasanya kalau insting dia suka manjat-manjat. SMA, adrenalin ya. Kenapa memanjat dan adrenalin saya pisah? Karena memang waktu kecil yang spesifik bagi anak insting itu adalah memanjat. Tetapi kalau sudah dewasa ya intinya memanjat itu adalah kegiatan adrenalin. Adrenalin kalau sudah lebih dewasa dia kan macam-macam ya. Bisa outbound, bisa naik gunung, bisa mainan yang namanya flying fox, rafting, tubing, main di Dufan, di waterboom ya. Kemudian mainan di sungai, ke sawah dan lain-lain ya. Itu namanya adrenalin dan itu disukai oleh orang insting. SMA, Bohita, bonya bolang, suka bolang, suka mainan jauh dari rumah ya, bisa ke sawah, ke sungai, bahkan mohon maaf masuk ke selokan. Itu biasa ya. Anak atau orang insting itu orangnya lasak. Lasak itu ya sukanya bergerak di luar jalur normal ya. Kalau mobil ya off road ya, masuk ke lumpur, masuk ke sungai, masuk ke hutan, itu dia
sangat suka ya si insting tadi. Bola ya. Kemudian kalau Anda punya anak dan belum tes Stephen, ketika punya ciri-ciri ini nanti bisa tebakan sementara kita biasanya insting ya. Waktu kecil suka manjat-manjat, waktu kecil suka bolang, waktu kecil dermawan, baik memberikan uang atau makanan ke temannya, dia sangat suka. Ketika tiga-tiganya ini ada pada anak Anda waktu kecil, masih kecil, insya Allah dia insting. Ya, silakan diteskan Stephen ya. Jadi memang kita pakai Stephen kadang-kadang ya karena sesuatu hal klien belum bisa dites di jari, kita nggak bawa alatnya atau anaknya belum mau, orang tuanya belum yakin, kita biasanya ya melakukan judgment expertise, menebak tipe, tapi itu bukan suatu keharusan bagi kita, itu hanya untuk sebagai prolog pemberian ilmu kepada calon klien, kepada Anda semua. Tapi setelah nanti mereka yakin ya kita wajibkan untuk tes sidik jari Stephen, karena itu menjadi aturan main dari Stephen Pusat yang harus kita taati bersama. Bohitahinya hidup mengalir tanpa program, tanpa target. Dari menit satu ke menit lainnya dia bisa berubah, pokoknya mengalir saja. Orang yang hidupnya mengalir maka punya prinsip saya harus bahagia. Bahagia itu apa? Ya hidup mengalir tanpa tekanan. Aslinya seperti itu, tapi saya sarankan kalau Anda insting atau punya anak insting, jangan biarkan hidup Anda mengalir sampai dewasa, nanti nggak bisa kerja. Kita bisnis mengalir saja, nggak akan sukses, sulit sukses. Karena bisnis harus ada target, ya harus ada pengaturan keuangannya, semuanya itu adalah harus ada aturan mainnya. Sementara insting itu hidup tanpa aturan, mengalir saja, ya nanti kita akan menjadi orang yang gagal. Maka salah satu ciri-ciri mental positif insting adalah yang pertama fokus dan tuntas. Ya, dia mau mengatur dirinya sendiri dulu, mentarget apa yang akan dikerjakan. Bohita tanya tak fokus, tidak fokus ya. Kerjakan pekerjaan A baru ya 2 minggu pindah pekerjaan B, B baru sebulan pindah C, terus gitu. Kenapa dia seperti itu? Karena dipicu oleh jantungnya. Ketika dia melakukan pekerjaan A misalnya, dia belum bisa mengerjakan itu, tertantang, jantungnya berdegup kencang. Karena jantung berdegup kencang, otaknya fresh, dia bahagia, semangat dia. Tapi sebelum kemudian misalnya sekedar hanya bisa menjalankan itu belum sampai ahli, karena sudah bisa, tidak menantang, jantungnya tidak berdegup kencang, otaknya tidak fresh, maka dia jenuh, bosan, pindah pekerjaan B yang di situ memang menantang karena dia belum pernah mengerjakan. Dia kerjakan di situ karena menantang, jantungnya berdegup kencang, menantang karena itu belum pernah dikerjakan, jantung berdegup kencang, otaknya fresh, bahagia, semangat. Kemudian setelah bisa mengerjakan pekerjaan B, sekedar bisa, belum sampai ahli, sudah gak menantang, jantungnya tidak berdegup kencang, otaknya kurang fresh, dia bosen, akhirnya pindah pekerjaan. Demikian seterusnya. Maka aslinya nanti insting adalah serba bisa tapi serba nanggung, asli personality ini. Ya. Akhirnya serba bisa, serba nanggung. Kalau orang melihat tidak fokus, tidak tuntas. Maka indikator mental positif bagi insting, Anda harus naik level ke mental positif, yaitu bisa fokus dan tuntas dalam melakukan semua pekerjaan. Insya Allah nanti Anda akan sukses dan serba bisa, kerja apapun bisa. Bohita tak fokus, bohita SDM, S suka air, ya suka mandi. Beberapa anak insting saya lihat kalau mandi itu lama, kenapa? Mainan air. Berarti suka mainan air, suka renang, baik renang di kolam renang atau di sungai dan seterusnya. Ya. SDM, D-nya dermawan, dia yang paling dermawan, empatinya paling tinggi. Insting itu rela memberikan uangnya semua pada orang, dia nggak punya uang itu dia siap. Dia punya pakaian bagus, temennya pakaiannya pada sobek, kasihkan temennya, dia rela pakai baju temennya sudah pada sobek. Jadi setiap kawannya tinggi, ya, dia dermawan sekali, membela temennya juga sangat tinggi, membela temannya melebihi dirinya, itu aslinya insting. Ya. Itu harus dirawat.
Tetapi harus memenuhi kaidah syariat Islam. Jangan sampai seperti ini. Saya ada klien seorang istri kalau ke saya, suaminya insting. Kalau dia dapat uang, anak istri nggak dikasih karena uangnya dikasihkan temannya semua. Dia menganggap bahwa istri dan anak seperti dirinya nggak punya uang, nggak apa-apa, ya nggak bisa. Ya, itu masih insting yang asli personality. Itu harus di upgrade menjadi mental positif. Ya dia harus bisa fokus mengatur keuangan, punya penghasilan 5 juta yang untuk istri berapa, SPP anak, untuk bayar listrik, air, macam-macam. Itu harus dia fokus memanage itu. Ada target angka yang harus dia capai. Kalau hidup mengalir saja, ada orang datang minta uang kasih semua, ya nanti keluarganya gak kebagian, ya jadi masalah itu ya. Oke, selanjut dermawan, SDM, M yang ke-9 berarti adalah memasak. Dia jago memasak, cuma memasaknya tidak pakai takaran. Kira-kira aja, pakai insting, pakai naluri ya, bukan perasaan ya. Kalau perasaan itu feeling, tetapi kalau insting pakai naluri. Beda dengan thinking, yang dia kalau dilatih juga ahli masak, tapi thinking nanti memasak pakai takaran. Bawang putihnya berapa biji, bawang merah berapa biji, gulanya berapa gram, kemudian garamnya berapa gram juga, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau diadu masak, aslinya masak pintar insting daripada thinking. Tapi thinking ketika sudah belajar masak dan dia punya takaran, nanti ketika dia punya rumah makan misalnya, dia pandai membuka cabang karena ada SOP, standar operasional prosedur, yang bisa ditulis. Ada job desk-nya, ada SOP-nya. Tapi insting itu nggak punya sistem biasanya. Ya dia kerjakan sendiri, dijual sendiri maupun dijual orang lain. Maka kalau ada insting bisnis kuliner, punya kafe, punya rumah makan, maka yang masak adalah harus di pusat, di rumah makan pusat, kemudian distribusi ke cabang-cabang rumah makannya itu dalam bentuk sudah matang, siap saji. Itu insting. Tapi kalau thinking, masaknya bisa di cabang masing-masing dengan SOP yang ketat, job desk yang jelas, itu bisa akan dilaksanakan dengan baik oleh thinking. Maka kalau urusan bisnis, kalau thinking, insting diadu di wilayah yang sama buat rumah makan, ya biasanya lebih maju thinking. Lanjut, SDM, si bakil, si silaturahmi. Silaturahmi adalah refreshingnya orang insting ya, sore-sore nggak ada kegiatan, mampir ke teman, ngobrol santai aja. Hampir sama dengan feeling ya. Silaturahmi atau ngobrol santai itu adalah insting juga seperti itu, refreshingnya, feeling juga sama ya, memang ada kesamaan itu. Si bakil, si itu 10, bakil B-nya adalah berkuah, suka makanan berkuah, suka bakso, suka soto dan lain-lain. Jadi dia suka air, suka berenang. Kalau makanan itu berkuah, jadi pokoknya yang serba ada airnya itu suka. Ya. Insting ya. Maka dia kalau hidup kan mengalir ya kayak air. Maka kalau insting itu diberatkan, itu ada kita sepadan dengan alam, dia seperti air. Termasuk adanya insting kalau nyupir, Anda bisa nyupir, itu biasanya mengalir, gak mau berhenti dia. Ketika macet ya, ini dia melanggar marka, selip ke kanan atau ambil kiri, bau jalan. Kadang masuk naik trotoar ya. Kalau Anda bisa suka seperti itu ya tetap hati-hati, jaga keselamatan ya. Itu karakter insting yang suka mengalir. Si bakil, B-nya berkuah, A-nya adaptasi, pandai adaptasi. Anak kita insting masih TK besar misalnya ya, TKB, pindah rumah, baru sehari temannya udah banyak, biasa. Tapi kalau Anda insting kok nggak punya teman, berarti Anda bermasalah. Ya, sekali lagi, kalau Anda atau anak Anda insting kok tidak punya teman, temannya cuma sedikit ya, cuma hanya hitungan jari ini saja, itu berarti dia bermasalah. Harusnya dia temannya banyak. Kenapa temannya banyak? Karena dia dermawan. Ya. Suka menolong, suka beri uang, suka beri makanan kepada temannya. Si bakil, kil, wakil, sukanya jadi wakil. Kenapa suka jadi wakil dalam berorganisasi? Karena kalau ada masalah, yang kena masalah itu adalah yang jadi kena masalah adalah pimpinannya, bukan wakilnya, sehingga dia
nyaman menjadi wakil. Demikian rekan-rekan penjelasan tentang insting, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, silahkan dihafalkan, direnungkan, dan silahkan dipraktekkan. Demikian dari saya Soen Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.